Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus dari dulu ya, ini bukan persoalan baru. Apalagi antum sudah mulai memakai zikir untuk baca-baca orang. Waduh, ya Allah ya. Di Quran itu wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Zariyat. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Jangan pandang orang, pandang dirimu. Kalau alam semesta kita lewat, kita jalani, kita pandang ya. Safar ya, siru fil ard, bersafarlah, berjalanlah di muka bumi. Tapi itu jalan loh artinya. Siru, siroh, lewatilah bumi. Berarti nggak boleh mampir lama-lama. Ya, siru fil ard itu makna lainnya apa? Jika engkau melihat taman-taman kasyaf, jika engkau melihat titik-titik kasyaf, lewatin. Siru fil ard, lewatin aja. Siru, siru artinya lewat, jalan. Jangan asik di situ. Ya, harus terus naik, naik, naik. Karena maqamat yang Allah berikan itu tiada batasnya. Ya, di makom taubah itu ada 1000 makom, bayangin. Di makom taubah ada 1000 makom. Di makom zikir ada 1000 makom. Di setiap makom ada lagi makom. Gak ada ujungnya. Antum sekarang zikir enak, itu ahwal namanya, hal. Setiap makom ada halnya. Zikir yang sama, beda waktunya, beda halnya. Jangankan itu, Allah itu maha kaya. Di detik yang sama, jam yang sama, malam yang sama, zikirnya sama-sama khojakan, zikirnya sama-sama hu, zikirnya sama-sama Allah, zikirnya sama-sama la ilaha illallah. Masing-masing kita rasanya beda. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Jadi jangan kemudian memandang Allah ini pelit. Nggak ada. Saya harus bisa zikirnya cuma malam hari. Bisakah menjadikan kolbu itu terasa malam hari dalam keramaian? Terasa malam hari di siang hari? Terasa sendiri, tapi kita sedang beramai. Itulah ajaran Sidi Syekh Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi. Apa kata beliau? Al-khalwah fil jalwah. Mendapatkan kesunyian meskipun tubuh ini dalam keramaian. Kalau harus nunggu ramai dulu, kapan khusyuknya? Ya, maka perlu taubat untuk masuk ke alam kesunyian. Jadi ini kata kunci. Untuk masuk ke alam kesunyian dalam diri itu adalah taubat. Nantilah kalau ada waktu saya talkinkan taubat yang masuk ke alam sunyi itu, ya. Tapi nggak pakai kamera lagi, dok. Itu khusus berantum lah nanti ya. Lalu yang ketiga, usulut thariqah. Usulut thariq, pokok ajaran dari thariqah Naqsyabandiyah adalah al-muraqabah. Apa arti muraqabah? Muraqabah itu mengintai hati kepada Allah. Allah yang dipandang fisik kita atau qalbu kita. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim ya, Muslim. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah tidak pandang ke jisimmu, fisikmu. Tidak pula kepada rupamu, penampilanmu. Tapi yang Allah pandang, yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu. Bagaimana cara menghadirkan rasa dipandang oleh Allah? Ya masukkan dulu namanya, supaya Allah memperhatikan kita. Jadi supaya muraqabah ini muncul, suntikkan namanya banyak-banyak. Kalau sudah banyak tuh nama Allah masuk ke dalam kalbu, Allah akan tambah banyak melirik di situ.
Sebenarnya setiap saat Allah melirik. Cuma ada dua lirikan. Nazratul rahmah, pandangan sayang. Ada nazratul ghadab, nazratul i'rad. Allah memandang tapi memalingkan. Allah memandang tapi tidak ridha. Ghadab itu. Pilih mana? Coba ini, ibu-ibu, akhwat ini, mbak-mbak ini, kalau melihat di hati pasangannya ada perempuan selain istri, memandang di suami ada nama selain dirinya, ridho nggak? Cemburu nggak? Cemburu. Nggak terima lah, kecuali sudah sepakat menerima poligami. Ya, tetap aja coba tanya semua orang bilang, ya kamu naik kawin lagi. Tetap aja cemburu. Pasti cemburu. Sayyidah Aisyah, orang yang paling kuat menahan cemburu, itu paling pencemburu. Yang namanya Aisyah tuh, cemburunya bude itu. Karena Sayyidah Aisyah itu perempuan prototipe pencemburu. Ya, cemburu berarti Nabi itu masih mengalami pengalaman manusia biasa dalam menikah. Yang tahu itu cuma yang poligami, kita nggak tahu, dok. Kita kan masih muwahhidun, dok. Ya. Baik. Apabila makhluk saja yang sayang sama kita, yang bersama hidup sama kita, nggak rela melihat di kolbu kita ada selain nama dia, apalagi sang Khalik, apalagi yang setiap hari ngirim rezeki buat kita, dia nggak rela di kolbu ini ada nama selain namanya. Maka harapan saya, mulai kan dari ditalkin kan guru, diambil bayatnya sama guru, baca nama itu, mulai dizikirkan satu nama aja nggak usah banyak-banyak. Allah, nah itu dibaca sehari mulai dari 1000. 1000 kebanyakan. 1000 kok banyak? Antum buka handphone sehari bisa dihitung 5 jam loh. Ya? Terus nyebut nama Allah cuma 1000. Coba Allah 1 detik, 1000 berapa detik? Ya? 1000 detik, berapa menit tuh? Hah? 1000 bagi 60? Iya. Berapa tuh kurangin nolnya? Tuh, katanya 15 menit. Itu kelamaan bagi saya itu. Ya. Anggaplah 15 sampai 20 menit. Cuma karena gak kenal dengan yang punya nama, belum jatuh cinta kepada yang punya nama, baru 1 putaran nih, aneh putar nih, mau zikir 1000. Pas baru nyampe 100, per 100, kapan 1000 ya? Maka kalau punya tasbih, tasbih yang 500 itu yang 1000, yang 500 yang saya rekomendasikan. Jadi udah selesai 1 putaran, 1 lagi, enak. Itu enak. Berat 1000, ya udah dipecah 5. Setiap ada sholat 2 kali putaran tasbih. Emang nggak bisa? Imam Tabari mengatakan, nur malaikat itu nur rahmah. Sedangkan nar iblis itu disebut narul izzah. Disebut juga nurul izzah, yang ini narul, ya, 1 api itu jadi iblis, 1 cahaya. Lalu bagaimana caranya Rabitatus Syekh? Jangan dipandang guru itu binnya bin siapa, yang dipandang dia muridnya siapa. Itu 1. Kalau muridnya siapa, berarti nyambung nggak sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka kalau memandang Syekh Mursyid, yang kita pandang dia adalah naibnya Rasulullah SAW. Dia adalah wakilnya Nabi Muhammad dalam mengajarkan zikir. Itu yang disebut Rabitatul Syarifah, Rabitatul Mursyid. Kalau antum merasa dilihat terus sama Nabi dengan cara teringat pandangan guru, berani nggak su'ul adab? Berani nggak maksiat? Gak berani. Kita kayak diperhatiin terus. Contohnya gini, waktu dulu jatuh cinta di kelas,
Kita senang sama orang yang di sana, yang di ujung kelas. Kalau jalan kayak diperhatiin, berani nggak berbuat sesuatu yang bikin jatuh cara pandangnya kita? Nggak berani. Itu baru pandang makhluk. Gimana mau dipandang Khalik? Makanya Allah itu dalam riwayat Israiliyat yang berasal dari Sayyidina Isa, Allah mengatakan kepada hamba saat hamba masuk dalam kubur. Apa kata Allah? Wahai hambaku, taharta manzaran nas ilaih. Engkau membersihkan tempat objek makhluk memandangmu, yaitu fisik. Ini tiap hari ini bersihin muka kan? Bersihin badan, nyetrika baju, bajunya yang dipakai yang disetrika, kalau nggak mau. Itu disetrika nggak tadi? Kalau perlu dibedak, dok, ente pakai bedak nggak dok? Pakai. Dulu pakai ya. Kalau yang mbak-mbak biasa, kalau pakai bedak kita maklum. Apa? Skincare. Ada Zia ya? Zia. Ente pakai bedak nggak Zia? Oh enggak ya? Oh dia udah putih, dia nggak perlu pakai bedak. Kita biar kelihatan menarik. Kita punya jerawat nih, kita tutupin pakai bedak. Enggak? Apa kata Allah? Engkau bersihkan fisikmu yang dipandang oleh makhluk, tapi engkau lupa membersihkan kolbumu yang mana aku memandang ke dalamnya. Menjerit itu ruh. Menjerit ruh kalau ditanyain begitu. Mumpung itu belum terjadi, sekarang sering-sering bersihin kolbu dengan zikrullah, dengan taubat kepada Allah. Lalu yang paling gampang apa? Ujian ketika robitoh, menghilangkan syak. Robitoh kepada guru yang paling gampang khidmat. Khidmat kepada fisiknya, paling berat itu. Berat sekali. Antum menyaksikan sisi manusiawinya. Kuat ya? Bahwa guru kita ini manusia biasa, tapi batinnya yang luar biasa. Bisa nggak nerima dia biasa? Kalau nggak siap, istikharah lagi, berhenti suhbat, berhenti khidmah. Suhbatnya jangan berhenti, khidmahnya ya. Khidmahnya berhenti dulu. Kita khidmah dengan cara yang lain. Apa modal dari khidmat? Modalnya tasdik, membenarkan guru. Karena kita yang kita pandang dia pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa nggak begitu? Kalau bisa begitu, baru benar robitohnya. Ya. Baru benar robitohnya. Tapi ada cara yang lain. Robitoh itu kan intinya dari siapa? Guru, dari gurunya terus sampai ke Nabi. Berarti inti robitoh ke siapa? Rasulullah SAW. Cuma sayangnya kalau belum pernah mimpi ketemu Nabi, belum pernah dikasih kasyaf, muraqabah, ru'yatun Nabi, atau muraqabatun Nabi. Ada satu hal yang nggak ditulis di kitab, yaitu muraqabatun Nabi. Nggak ada di kitab, Pak. Muraqabah, merasa dipandang atau memandang Nabi. Itu ada, ya. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, ya. Memandang Nabi, ingat siapa? Allah. Nabi ditanya, ini dalil Rabithah, hadisnya sahih. Man awliyaullah? Siapakah wali Allah, wahai Rasulullah? Siapakah kasih Allah? Apa jawaban Nabi? Man idza ra'aitahu, man idza ru'u dzukirullah. Orang yang jika mereka dipandang, dilihat, diingat, divisualkan, membuat ingatanmu, pandanganmu tembus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil Rabithah. Jadi kenapa perlu Rabithah? Karena itulah cara cepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar tuduhan orang di luar bahwa para salikin, orang-orang tarekat khususnya Naqsyabandiyah mengingat guru dalam zikir. Enggak. Mereka sebelum zikir ingat guru, benar.
Karena zikirnya dari guru, jadi cara paling gampang biar zikirnya lancar, ingatlah guru. Masalahnya guru antum kan jauh, ya, tapi ruhnya kan dekat sebenarnya. Jadi teman-teman dimakan Allah, ini 4, coba dihafalkan. 1, zikir khafi. 2, taubah. Taubat zahir dan batin. Yang ketiga apa taubatnya? Taubat maqasidi, taubat maksud. Yang ketiga, muraqabah. Yang keempat, rabitatul syekh, rabitatul mursyid, rabitah kepada guru mursyid. Ya. Dan ini jadi usul thariq. Siapa yang tidak mempunyai 4 ini, ibarat rumah gampang roboh karena pondasinya nggak ada. Ya. Kenapa orang linglung bertorikot? Kenapa gampang ganti torikot? Kenapa kemudian gampang meninggalkan amal torikot? Karena 4 ini tidak ada. Tapi 4 itu fokusnya di nomor 4. Rabitatus syekh. Itu yang paling inti. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, mohon izin saya nggak bisa ikut zikir karena saya dari siang tadi. Antum belum nyampe sini, aneh udah nyampe sini. Dikerjain Habib Musin. Semoga zikirnya berkah, ya. Semoga zikirnya tetap rutin. Siapapun yang memimpin zikir jangan pandang zahirnya, pandang yang menggerakkan dia, pandang yang berjasa kepadanya, yaitu guru kita dari Nabi SAW, Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para sahadah silsilah kita, mari kita kirimkan Al-Fatihah.